Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang struktur jembatan. Pada video pembelajaran ini akan dibahas tentang beban-beban struktur jembatan. Beban-beban struktur jembatan. Dalam perencanaan struktur jembatan, hal yang perlu sekali diperhatikan adalah masalah pembebanan yang akan bekerja pada struktur jembatan yang dibuat, beban-beban yang bekerja pada jembatan, serta analisis pembebanan struktur jembatan mengacu pada SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Beban-beban struktur jembatan terdiri dari beban primer, beban sekunder, dan beban khusus. Beban primer merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan yang terdiri dari beban mati, beban hidup, beban kejut, dan gaya tekan akibat tanah. Beban mati adalah beban yang berasal dari berat jembatan itu sendiri yang ditinjau dan termaksud segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengan jembatan. Untuk menemukan besar seluruhnya ditentukan berdasarkan berat volume beban. Beban hidup merupakan semua beban yang berasal dari berat kendaraan-kendaraan yang bergerak dan pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan. Beban hidup ini terdiri dari beban T dan beban D, di mana beban T merupakan besarnya tekanan gandar mobil yang bekerja langsung di atas plat lantai kendaraan, dan beban D merupakan beban lajur lalu lintas yang dikerjakan pada elemen struktur pendukung seperti gelagar induk, gelagar melintang, dan gelagar memanjang. Beban yang diperhitungkan pada beban D ini terdiri dari beban lajur merata atau UDL dan beban lajur garis atau KEL yang bekerja bersamaan dengan arah sejajar bentang jembatan. Beban kejut merupakan faktor untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh getaran dan pengaruh dinamis lainnya. Kemudian ada gaya tekan akibat tanah, di mana koefisien tekanan tanah nominal harus dihitung berdasarkan sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah seperti kepadatan, kadar kelembaban, kohesi sudut geser dalam, dan lain sebagainya. Ini harus diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian tanah, baik di lapangan ataupun di laboratorium. Nah, bila tidak diperoleh data yang cukup, maka karakteristik tanah dapat ditentukan sesuai dengan SNI 1725 tahun 2015. Seperti pada tabel berikut, ini adalah faktor beban akibat tekanan tanah berdasarkan kondisi tanah dan di mana terdiri dari dua kondisi, yaitu pada batas layan dan batas ultimate. Kemudian selanjutnya yaitu beban sekunder. Beban sekunder ini terdiri dari beban angin, gaya gesekan pada tumpuan yang bergerak, gaya gempa, dan ada gaya dan traksi rem. Gaya angin, yaitu beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Gaya angin yang diperhitungkan pada struktur jembatan diantaranya ada tekanan angin horizontal, di mana terdiri dari beban angin pada struktur atas, kemudian pada struktur bawah, dan gaya angin pada kendaraan. Selanjutnya ada juga tekanan angin vertikal. Masuk kepada beban angin horizontal, yang pertama yaitu pada struktur atas. Gaya angin yang bekerja pada struktur atas ditentukan menggunakan tekanan angin rencana dasar berdasarkan area yang terkena angin dan arah angin. Tekanan angin yang ditentukan pada SNI
diasumsikan disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar sebesar 90 hingga 126 km per jam. Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi lebih tinggi dari 10 meter di atas permukaan tanah atau permukaan air, kecepatan angin rencana atau VDZ harus dihitung dengan persamaan sebagai berikut, di mana Z kurang dari 10 meter, rumusnya adalah sebagai berikut. Dan juga Z lebih dari 10 meter, VDZ sama dengan 2,5 dikali V0 dikali V10 per VB dikali ln Z per Z0 dan dalam satuan meter per second. Kemudian masuk ke beban angin pada struktur bawah. Gaya melintang dan longitudinal yang harus dikerjakan secara langsung pada bangunan bawah harus dihitung berdasarkan tekanan angin dasar sebesar 0,0019 MPa. Kemudian gaya angin pada kendaraan, di mana tekanan angin rencana harus dikerjakan baik pada struktur jembatan maupun pada kendaraan yang melintasi jembatan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menerus, yaitu sebesar 1,46 Newton per mm, tegak lurus, dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Masuk ke beban angin vertikal. Jembatan harus mampu memikul beban garis memanjang jembatan yang merepresentasikan gaya angin vertikal ke atas sebesar 9,6 kali 10⁻⁴ MPa dikalikan dengan lebar jembatan, termasuk parapet dan trotoar. Kemudian masuk pada gaya rem atau traksi. Pengaruh rem dan percepatan lalu lintas harus dipertimbangkan sebagai gaya memanjang. Gaya ini tidak tergantung pada gaya jembatan, tetapi tergantung dari panjang struktur. Nah, gaya rem ini harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana, ditambah dengan beban lajur terbagi rata. Kemudian masuk kepada gaya gempa. Pengaruh gempa pada struktur sederhana masih dapat disimulasi oleh suatu beban statik ekivalen. Untuk struktur jembatan besar dengan tingkat kerumitan yang tinggi, penentuan besar beban pengaruh gempa harus dilakukan dengan analisa yang lengkap, seperti yang ditetapkan dalam Standar Perencanaan Ketahanan Gempa, yaitu SNI 03-1725 dengan grafik respons spektra gempa. Kemudian beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respons elastik dengan berat struktur ekivalen yang kemudian dimodifikasi dengan faktor modifikasi respons dengan formulasi sebagai berikut, yaitu EQ sama dengan CSM per RD dikalikan dengan WT, di mana keterangannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian masuk kepada gaya gesekan pada tumpuan-tumpuan bergerak. Pada umumnya, beban ini mengakibatkan tegangan-tegangan relatif lebih kecil dari tegangan-tegangan akibat beban primer, kecuali gaya akibat gempa bumi dan gaya gesekan yang kadang-kadang menentukan dan biasanya tergantung dari bentang, bahan, sistem konstruksi, tipe jembatan, serta keadaan setempat. Gaya gesekan ditinjau hanya timbul akibat beban mati, sedangkan besarnya ditentukan berdasarkan koefisien gesekan pada tumpuan yang bersangkutan. Kemudian ada beban khusus. Beban khusus ini adalah beban yang merupakan beban-beban khusus untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan. Beban khusus ini terdiri dari 3, yaitu ada gaya sentrifugal,
kemudian gaya dan beban selam pelaksanaan, dan yang terakhir ada gaya aliran air dan tumpukan benda-benda hanyutan. Gaya sentrifugal yaitu konstruksi yang ada pada tikungan harus diperhitungkan gaya horizontal radial yang dianggap bekerja horizontal setinggi 1,8 meter di atas lantai kendaraan dan dinyatakan dalam persen terhadap beban D. Kemudian gaya dan beban selama pelaksanaan. Gaya yang bekerja selama pelaksanaan harus ditinjau berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan. Kemudian faktor beban untuk perhitungan gaya akibat aliran air dan tumpukan benda-benda hanyutan mengacu pada SNI 1725/2016. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.